Atesa, hadir. Nadi, Hadir. Nayofi, Hadir. alhamdulillah kelas ini hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, kemarin kita belajar tentang alat bicara dan hari ini kita akan belajar tentang alat terpuji terhadap diri sendiri atau kerja keras. Siapa yang sudah tahu apa itu kerja keras? Gimana? Ya, silakan Atesa. Bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh semangat dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, ya, itu ya. Bekerja dengan sungguh-sungguh bersemangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan disebut dengan kerja keras. Bekerja bukan hanya dilakukan terus-menerus sehingga terutama ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ibadah sholat, puasa, zakat, dan amal soleh lainnya. Bagi orang yang beriman, bekerja keras bukan hanya untuk mencari nafkah saja, tetapi juga untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menjadi orang yang pemalas. Orang pemalas cenderung menunda-nunda pekerjaan, kurang dapat menggunakan waktu dengan baik dan kurang amanah. Nah, di sini siapa yang dapat memberikan contoh dari bekerja keras? Ayo, Bu. Ya, silakan Adi. Belajar dengan semangat dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang bagus dan menjadi juara satu kelas. Nah, ya, betul sekali. Jadi bekerja keras itu bukan hanya untuk mencari nafkah ya, tetapi belajar dengan sungguh-sungguh juga termasuk dalam sikap bekerja keras. Beri tepuk tangan untuk Nadi. Selanjutnya adalah
bahwa tanpa bekerja keras hasil tidak akan memuaskan. Yang kedua, meyakinkan diri bahwa bekerja keras merupakan usaha yang mulia daripada bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, mulai berlatih melakukan sesuatu yang bermanfaat di saat ada waktu luang. Yang keempat, menulis. Selanjutnya adalah dampak positif orang yang bekerja keras. Silakan kepada Naida membaca. Yang pertama, hasil kerja lebih memuaskan dan lebih berharga. Yang kedua, terwujud pribadi yang tangguh, kuat, dan mandiri. Yang ketiga, berpeluang dapat membantu orang lain. Yang keempat, tahan banting dan mudah mencapai kesuksesan. Ya, itu ya. Jadi selain memiliki sifat bekerja keras, sifat dari bekerja keras juga memiliki dampak positifnya. Nah, itu dampak positifnya telah dibacakan oleh Naida. Baiklah, apakah kalian sudah paham tentang materi yang sudah dijelaskan? Sudah, Bu. Ibu akan memberikan lembar soal kepada kalian. Silakan buat kelompok dengan teman jawab kalian ya. Ya, Bu. Diskusikan dengan kelompok kalian. Kelompok kalian selama nanti ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ibu kasih waktu 3 menit. Mulai dari sekarang. Sudah seluruh anak-anak. Sekarang dari perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya Bu. Ya, silakan Nak Bella. Ya. Ya, dibaca. Baik, nomor 1 yaitu bagaimana pendapat kalian tentang sikap apa yang menunjukkan bahwa Lestari memiliki semangat bekerja keras? Jawabannya, Lestari tetap pergi ke sekolah meskipun harus membantu ayahnya bertani setiap pagi. Dia juga selalu mengerjakan tugas tepat waktu, belajar di malam hari, meski dengan keterbatasan penerangan dan tidak terpengaruh oleh ejekan teman-temannya. Ya, beri tepuk tangan untuk ibu teman-teman. Kelompok selanjutnya silakan maju ke depan. Yang kedua, kesimpulan apa yang dapat diambil dari kisah Lestari, yaitu kita belajar bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk sering cita-cita. Jika kita memiliki semangat kerja keras, kepikiran dan sikap tidak mudah menyerah. Ya, beri tepuk tangan untuk kalian. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, mari kita simpulkan bersama ya. Silakan dibaca. Mayopi, simpulannya. Seorang pekerja keras adalah individu yang menunjukkan dedikasi tinggi, ketekunan dan komitmen dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Mereka tidak mudah menyerah, bersedia menghadapi tantangan dan terus berusaha meskipun mengalami kegagalan. Sikap ini sering kali menjadi kunci utama kesuksesan karena konsistensi dan bekerja keras dapat mengatasi berbagai keterlibatan. Ya, jadi itu kesimpulannya ya. Ketika kita gagal dalam melakukan suatu hal, maka kita harus mencobanya terus-menerus sampai berhasil. Baiklah, ibu akan memberikan PR kepada kalian di rumah ya, kerjakan di rumah di LKS halaman 45 bagian B soal esai 1-5. Ibu depan dikumpul. Ya, Bu. Ibu cukupkan pemaparan materi pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketuanya silakan berdoa. Mari kita berdoa.
pemberian sikap keteladanan sudah bagus pada LKPD-nya. Ya, terima kasih. Oh, sini, kasih dikit. Wes ket mau. Baik, pendahuluan. Salam pembuka doa sudah semua sudah baik. Tapi tadi masih ada pertemuan sebelumnya yang belum sempat sampai di atas belum dijawab. Iya. Untuk kegiatan ini sudah bagus. Itu untuk memberi penjelasan keterkaitan dengan materi yang akan datang belum sempat. Ada satu coba. Untuk yang lain sudah bagus. Terima kasih. Penting ngomong. Yang penilaian pertama mulai dari kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan ruang belajar seperti persiapan sudah bagus dan perhatian menyebar ke seluruh peserta didik sudah mulai dari pengambilan pelajaran tepat waktu sudah dan pengelolaan pembelajaran sesuai dengan model atau metode yang ada dalam pembelajaran. Tadi peserta sudah memberikan tugas individu kah? Sudah PR. Oh ya. Sudah cukup. Tiga. Baik, untuk Mbak Silvi. Saya di sini menilai bagian modul ajar. Semuanya itu sudah lengkap. Di modul ajar itu sudah lengkap. Tetapi penerapan di dalam kelasnya kurang ya Mbak ya. Ya misal menyampaikan target peserta didik itu dulu. Terus kegiatan pembelajarannya Mbak terlalu monoton. Sampai bisa menggunakan beberapa metode lagi. Misalnya ada ice breakingnya atau mereka disuruh melihat atau menyaksikan video interaktif. Jadi nggak monoton sampai menjelaskan saja. Di bagian refleksinya juga kurang. Tadi di akhir sampai itu tidak menyuruh anggotanya siswa untuk bertanya. Jadi langsung sampai seperti itu Mbak. Di sini saya menilai di penguasaan materi untuk Ibu Silvi di nomor 5 memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu kurang ya. Terus menjelaskan keterkaitan materi dengan materi sebelum dan sesudah pembelajaran itu juga kurang. Terus memberikan penguatan materi pembelajaran juga kurang lengkap. Terus yang terakhir menjawab pertanyaan atau kesulitan dari peserta didik juga kurang lengkap. Mungkin itu saja dari saya.